Malam puncak ajang Indonesian Television Award, ITA, ke-10 akan digelar pada akhir September tahun 2025. Ajang penghargaan tersebut akan disiarkan secara langsung di Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Tahun ini, ITA 2025 akan memberikan penghargaan dalam 15 kategori, termasuk 2 kategori baru, program kompetisi olahraga terpopuler dan pasangan terpopuler. Adapun 9 kategori diperuntukkan bagi program televisi, 5 kategori untuk individu, dan 1 special award. Nominasi ditentukan berdasarkan survei top of mind pemirsa yang dilakukan oleh IPSOS di 24 kota dengan 1.250 sampel. Kami melakukan survei studi nasional, kuantitatif, untuk menentukan para nomine. Sampel responden juga sangat banyak, coverage area juga luas. Kami interview di 24 kota di Indonesia, kata Oscar Simamora selaku kuantitatif Associate Director IPSOS di Kebonjeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini. Pemenang akan ditentukan melalui voting yang dibuka mulai tanggal 6 September hingga tanggal 27 September tahun 2025, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram ITA, @IndonesianAward, dan Facebook ITA, Indonesian TV Award. Selanjutnya, perhitungan hasil voting sosial media dilakukan lembaga independen Profetik dan verifikasi terhadap hasil voting dilakukan oleh auditor independen. Safik Ponto selaku Chief Strategy Officer Profetik menjelaskan Profetik akan mengumpulkan dan membersihkan data voting dari bagian komentar, serta mengidentifikasi dan menvalidasi suara yang memenuhi syarat. Kami identifikasi, kalau ada yang rangkap-rangkap, raw data, kami ambil dan bersihkan, lalu kami pelajari mana yang benar sesuai dengan struktur menjawab dari kategori-kategori tersebut, ujarnya. Pemirsa pastikan jawab yang benar dengan tagar yang benar juga, one ide one vote per hari. Vote boleh berkali-kali namun di hari yang berbeda, tutur Safik. Selain sebagai ajang penghargaan, kita juga menghadirkan hiburan dengan menampilkan musisi papan atas seperti Once, Ari Lasso, Lyodra, JKT48, dan The Changcuter. Eksekutif Produser RCTI, Fajar Kurniawan menyatakan rasa bangga bisa terus konsisten memberikan apresiasi kepada para pelaku industri pertelevisian Indonesia. Indonesia Television Award, ITA, ini pertama kali hadir di tahun 2016. Tahun ini menjadi tahun ke-10 penyelenggaraan dan kami dari tim selama 9 tahun ini merasa bangga karena bisa menjadi barometer kualitas program televisi Indonesia, kata Fajar Kurniawan. Presenter Ruben Onsu kembali bekerja sebagai host acara Brownies Trans TV bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan Ivan Gunawan. Akhirnya mantan suami Sarwenda itu tuntas menjalankan ibadah umrah bahkan dari berangkat hingga pulang dalam kondisi sehat. Baru-baru ini ayah penyanyi Betran Peto itu bercerita banyak tentang pengalamannya saat umrah kemarin. Ruben Onsu berhasil masuk ke Raudah bahkan sampai memegang pagar besi makam Rasulullah tanpa dihalangi askar. Iya di makam Rasul gue pegang besinya itu kan, askar-askar gue megang besinya, ujar Ruben Onsu dilansir Banjarmasin Post. It melalui postingan Instagram Stories @ayutingting92, Selasa, tanggal 9 September tahun 2025. Belum lagi kisah religinya yang berhasil mencium Hajar Aswad dalam keadaan desak-desakan dengan jamaah umrah lain. Di saat teman-temannya mundur karena takut terjepit dalam kerumunan namun Ruben Onsu justru tetap maju. Ayah 3 anak tersebut memang sempat terpikir bisa meninggal dunia bila terhimpit oleh para jamaah yang postur tubuhnya lebih besar dari dia. Namun, saat itu ia tak mempermasalahkan hal tersebut karena baginya meninggal dunia di Mekah suatu hal yang indah. Gue tuh nyium Hajar Aswad yang ketiga kali gitu Wen, ucap Ruben Onsu pada Wendy Cagur. Di satu sisi, Ayu menganggap postur tubuh kecil seperti Ruben Onsu justru lebih mudah menjangkau Hajar Aswad dibanding mereka yang berbadan besar. Tapi enak kamu kalau yang kecil-kecil kayak kalian enak nyerobot ketek-ketek-ketek, kata Ayu.
Ruben Onsu tak mempedulikan soal kematian di sana lantaran sangat ingin mencium Hajar Aswad. Temen-temen gue yang lainnya pada gak berani, gue bilang gini, kalau kita mau kagak ada umur di sana kan juga kita bagus juga mati di sono, tutur Ruben Onsu. Ayu Ting Ting pun membenarkan ucapan Ruben Onsu. Banyak orang berpikiran hal yang sama dengan apa yang dipikirkan Ruben Onsu tersebut. Video call di Mekah. Presenter Ruben Onsu menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci bersama rombongan dari tanah air. Mantan suami artis Sarwenda tersebut menjalankan ibadah umrah untuk pertama kali setelah menjadi mualaf. Postingan Instagram Ayah Betran Peto yang membagikan foto-foto di depan Ka'bah banjir komentar warganet hingga rekanan artis. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan nimata laka wal mulk la syarika lak, ucap Ruben Onsu dalam caption dilansir Banjarmasin Post. It melalui postingan Instagram @ruben_onsu, Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025. Tampak, sang artis membagikan fotonya ketika duduk sambil menengadahkan kedua tangan di depan Ka'bah sembari menangis. Sementara itu, Ayu Ting Ting terpantau menghubungi Ruben Onsu melalui panggilan video. Putri Ayah Rojak berharap doa-doa yang dipanjatkan Ruben selama di sana diijabah Allah SWT. Mabrur Allah jabah semua doa amin @ruben_onsu, kata Ayu Ting Ting. Terlihat dalam foto tangkapan layar yang dibagikan, Ruben Onsu sedang mengenakan ihram dan berkacamata. Ia tersenyum kepada Ayu Ting Ting yang menghubunginya melalui telepon.